Halo semuanya, kembali lagi di channel Geografi. Di video ini kita akan membahas tentang arti nama Indonesia. Apakah arti nama Indonesia itu? Di video ini sebenarnya saya sudah membahas. Akan tetapi karena durasi yang membahas tentang Indonesia terlalu singkat, maka saya akan jabarkan di video ini. Kalau kita lihat nama Indonesia, kita bisa memisah kata Indonesia menjadi dua kata yang menyusunnya, yakni Indo dan Nesia. Nesia selalu merujuk ke kepulauan. Kita tahu ada istilah-istilah Polinesia, banyak pulau, atau Mikronesia, pulau-pulau kecil. Sedangkan kata Indo selalu merujuk kepada India. Seperti contoh, ada wilayah daratan yang ada di Asia Tenggara. Wilayah itu namanya wilayah Indochina. Nah, Indo dalam Indochina merujuk kepada India karena wilayah ini dipercaya adalah anak kebudayaan dari India dan Cina. Ada istilah lain juga dalam bahasa, yakni Proto-Indo-Eropa, yakni bahasa yang tersebar dari India Utara sampai ke Eropa. Nah, Indo dalam ini adalah India, karena ada sangkut pautnya dengan bangsa Arya seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan istilah Indo dan Nesia, berarti kan kepulauan India. Tetapi apakah benar faktanya Indonesia adalah kepulauan India? Ya, pada faktanya, nama Indonesia adalah hasil pemikiran bangsa lain. Lebih tepatnya oleh orang Inggris yang bernama Winston Earl. Winston Earl adalah seorang navigator yang pernah melintas di Indonesia dan seorang pemerhati antropologi. Dia merasa perlu memberikan sebuah nama untuk wilayah Nusantara atau wilayah kepulauan yang ada di Asia Tenggara pada tahun 1850-an. Dia mengusulkan nama Melayunesia karena kebanyakan orang-orang di wilayah kepulauan ini berbahasa Melayu atau orang-orang Melayu. Dan yang kedua, dia mengusulkan nama Indonesia yang artinya adalah kepulauan India. Nah, akan tetapi muridnya yang bernama J.R. Logan lebih menyukai nama Indonesia dibanding Melayunesia. Akhirnya dia menggunakan istilah Indonesia yang dia ganti U-nya menjadi vokal O dan dia tulis ke dalam bukunya. Dan pertemuan orang Indonesia dengan kata Indonesia adalah dibawakan oleh orang Jerman yang bernama Adolf Bastian. Dia adalah seorang akademisi dari Berlin. Sebagai akademisi, dia banyak menggunakan kata Indonesia untuk menamakan wilayah Nusantara ini. Nah, kebetulan di periode tahun yang sama, di akhir abad 18, ada orang Indonesia yang berkuliah di Eropa. Dia merasa perlu punya simbol agar wilayah tanah airnya ini bisa merdeka dari jajahan Belanda. Maka dia menggunakan nama Indonesia sebagai simbol kemerdekaan. Hingga seperti yang kita tahu di periode awal tahun 1900 sampai 1945 kita menemukan banyak nama Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia ataupun Sumpah Pemuda yang ada kata bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Dan ketika demokrasi sekalipun kita meneriakan nama Indonesia. Akan tetapi, kenapa Winston Earl berani mengajukan nama Indonesia atau Kepulauan India? Ya karena memang pada waktu kolonialisme, orang-orang Eropa mengira bahwa wilayah Asia Tenggara ini adalah masih bagian dari India. Bahkan tidak hanya Asia Tenggara saja, Columbus juga salah menyebut orang Native Amerika adalah Indian. Kita ambil contoh. Columbus ketika sampai di Amerika, dia menamakan orang-orang Native Amerika dengan nama orang Indian. Oke, kita tahu itu. Tetapi yang tidak banyak kita tahu adalah di Kepulauan Karibia, dia menamakan kepulauan ini adalah West Indies atau India Barat. Kenapa? Karena dia merasa
sudah menemukan India lewat jalur barat. Oke, kalau term yang sama, Indis, kita bawa ke Indonesia dalam istilah Dutch East Indies, berarti bisa diartikan bahwa wilayah jajahan Belanda saat itu adalah India timurnya Belanda. Kemudian contoh lain, di tahun 1850-an, pemerintah Belanda mengeluarkan koin yang dikeluarkan di Indonesia. Koin ini dipakai untuk perdagangan. Nah, di koin tersebut terdapat tulisan Nederlands Indie. Nah, berarti kan orang Belanda ini merasa bahwa yang dia jajah adalah Indie atau India. Indie kan bahasa Belanda lama untuk India yang kita bisa temukan di bahasa Afrikan yang ada di Afrika Selatan. Kemudian kita lihat contoh lain. Kita lihat contoh di Malaysia. Misalnya, ketika Malaysia dijajah oleh Inggris, nama perusahaan Inggris adalah East India Company, bukan East of India Company. Jadi Inggris merasa dia menjajah India, tapi India Timur. Ini yang saya jajah India Timur, seperti itu. Selain dia juga menjajah India pusatnya ya, India yang kita kenal sekarang. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan bahwa itu bukan kepulauan India, tapi kepulauan Hindia, kepulauan yang ada di Samudra Hindia. Kita menamakan samudra itu Hindia, itu adalah dari bahasa Arab, yang artinya adalah India. Jadi, arti sebenarnya samudra itu adalah Samudra India. Ya, penamaan Samudra India ini sama dengan penamaan Laut Jawa. Jadi ini adalah laut yang sangat luas yang ada di wilayah yang diketahui. Jadi orang-orang Eropa menamakan itu Indian Ocean. Ya, itu adalah Samudra India karena itu ada di sekitar India. Makanya namanya adalah India. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa ketika Eropa melakukan penjajahan, yang dia cari bukanlah India sebagai samudra, tapi India sebagai daratan. Karena disitulah letak sumber dayanya. Jadi ketika dia salah mengira wilayah Asia Tenggara ini adalah India, maka yang dia kira India adalah India sebagai daratan, bukan samudra Indianya. Mudah-mudahan paham ya, kalau yang orang Eropa kira itu India adalah India sebagai daratan. India dengan segala sumber daya alamnya yang mereka tahu, membawa bahan makanan yang enak dan bumbu-bumbu yang selama ini mereka makan. Sekian saja video saya kali ini. Saya minta maaf sebelumnya kepada teman-teman netizen kalau membuat statement yang kontroversial, tetapi itu juga saya sampaikan berdasarkan sumber-sumber. Jadi silakan kalau kalian mau menambahkan, berkomentar, atau mengkoreksi, bahkan silakan tuliskan di komen, tapi sertakan juga sumbernya. Dan apa yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan tanpa untuk mengecilkan sedikit pun peran pendiri bangsa kita. Karena bagaimanapun apa yang telah mereka lakukan sangat luar biasa, sehingga kita bisa merdeka sampai sekarang. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari teman-teman yang biasanya ditanyakan, apakah kita perlu berganti nama kalau kita tahu bahwa arti nama kita adalah Kepulauan India? Kalau menurut saya pribadi ya nggak perlu. Ya kita ambil contoh negara lain. Burma ganti nama menjadi Myanmar. Tapi kondisi Myanmar sampai sekarang juga sama saja. Nggak ada perubahan yang berarti. Kemudian ada contoh lain, Turki menjadi Turkiye. Akan tetapi kondisi Turki juga sampai sekarang masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Jadi kalau kita nggak berubah dari dalam, sistemnya nggak berubah, apapun namanya, kondisi kita juga tetap kayak gini aja. Oke, saya kira video kali ini. Tonton video-video saya yang lain dan silakan kalau ada topik yang mau saya bahas soal sejarah ataupun geografi, bisa kalian tulis di kolom komentar. So, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.